Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Fitri Kaniawati, CGP dari SMA Negeri 1 Cigombong, Kabupaten Bogor, dengan pendamping Dr. Wulan Wedaningsih MPD dan fasilitator Dr. Ahyar MPD. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan dalam pemimpin pembelajaran. Teman-teman guru CGP yang hebat di seluruh Indonesia, di dalam dunia pendidikan, kita sering sekali dihadapkan dengan berbagai macam kasus. Apakah termasuk kasus dilema etika ataukah kasus bujukan moral? Kasus dilema etika yang kita hadapi biasanya sangat sulit untuk diambil keputusannya, karena kasus dilema etika ini dihadapkan pada kasus yang benar dan benar. Sedangkan kasus bujukan moral dihadapkan pada kasus benar dan salah. Nah, teman-teman, saya sudah mentransfer nih ilmu-ilmu yang saya peroleh dari program Guru Penggerak dan juga mensosialisasikannya pada bulan November 2020. Seiring sejalannya waktu, pada saat saya sedang melaksanakan tugas-tugas CGP atau tugas dari Guru Penggerak, saya pun langsung mentransfer dan menerapkannya pada RPP dan pembelajaran. Contoh tentang filosofi KHD, bagaimana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Lalu juga kesepakatan kelas. Nah, di sini anak-anak bagaimana sih kelas yang menyenangkan, kelas impian mereka, guru yang impian mereka, teman-teman yang menyenangkan, di mana teman-teman saling menghargai, saling memahami, saling bekerja sama, dan berkomitmen untuk memperoleh pembelajaran yang menyenangkan. Juga saya sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi, di mana di sana juga ada pembelajaran sosial emosional. Pada pembelajaran diferensiasi, saya membagi kelas tentang gaya belajar mereka, di mana di sana ada pembelajaran tentang gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Mereka merasa dihargai karena mereka belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Saya juga sudah meluncurkan buku harian siswa, di mana buku harian siswa ini berisi tentang budaya positif. Tapi budaya positif ini tidak hanya dilakukan oleh siswa, tapi dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Ya, seluruh warga sekolah. Karena budaya positif harus dilakukan secara berkesinambungan. Nah, saya juga sudah melakukan 9 langkah pengambilan keputusan dalam pemimpin pembelajaran pada saat saya menangani kasus dilema etika pada seorang siswa. Bagaimana langkah-langkah awal pada saat mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Yang pertama adalah mengidentifikasi kasus yang sedang dihadapi. Yang kedua, memberikan contoh kasus yang hampir sama dan penyelesaiannya. Yang ketiga, menerapkan paradigma, prinsip dilema etika, dan 9 langkah dari pengambilan keputusan. 9 langkah pengambilan keputusan itu adalah: 1. Mengidentifikasi kasusnya. Yang kedua, apakah terdapat nilai-nilai yang bertentangan dengan moral pada kasus tersebut. Yang ketiga, siapakah yang terlibat di dalam kasus tersebut. Yang keempat, mengidentifikasi fakta-fakta yang relevan pada kasus dilema etika. Yang kelima, menerapkan paradigma dilema etika. Yang keenam, prinsip dilema etika. Yang ketujuh, mengidentifikasi alternatif keputusan yang akan diambil. Kedelapan, membuat keputusan yang tepat setelah dilakukan uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman koran, dan uji panutan. Dan yang terakhir adalah melihat dan menelaah kembali keputusan yang sudah diambil, serta merefleksikannya sebagai pembelajaran buat kita jika kita mendapatkan masalah yang sama, serta penyelesaiannya. Lalu, pengambilan keputusan harus efektif. Mengapa? Karena pengambilan keputusan harus menghasilkan keputusan yang dapat menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Lalu kapan nih menerapkan langkah-langkah tersebut? Alhamdulillah, saya sudah menerapkannya ketika saya mendapatkan kasus dilema etika pada seorang anak hari Kamis 1 April 2021. Siapakah yang menjadi pendamping saya pada saat menjalankan ini semua dalam mengambil keputusan? Alhamdulillah, saya selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mendampingi saya dalam mengambil keputusan yang tepat dan benar. Semoga bermanfaat yang saya jelaskan tentang demonstrasi kontekstual, tentang pengambilan keputusan dalam pemimpin pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.